Selamat pagi Bu Nita, maaf mengganggu. Apakah boleh saya meminta waktunya untuk berbicara sebentar? Selamat pagi, Bu Dwi. Ya, boleh, Bu Dwi. Bagaimana kabar hari ini? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu Dwi? Kabar saya baik Bu, Astungkare sehat. Bu Nita, saya ingin membicarakan kendala yang saya hadapi saat mengajar di kelas saya Bu. Wah, kelihatannya Bu Dwi ini ada hal serius yang perlu dibicarakan dengan saya ya. Nah, sebelum kita lanjut perbincangan kita hari ini, bisakah Bu Dwi menyampaikan tujuan dalam diskusi kita kali ini, Bu Dwi? Ya Bu, saya ingin membantu salah satu siswa saya yang masih belum bisa membaca. Meskipun usianya sudah seharusnya bisa membaca dengan baik. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Permasalahan ini sangat mengganggu pikiran saya, Bu Nita. Oh, jadi Bu Dwi ingin membantu salah satu siswa yang belum bisa membaca, sudah kelas 5 ya, Bu Dwi ya. Itu yang menjadi mengganggu pikiran Bu Dwi ya. Nah, Ya, betul sekarang sekali, Bu. mari sekarang mari kita identifikasi situasi saat ini. Nah, dari skala 1 hingga 10, posisi mana kira-kira kemampuan membaca anak didik Bu Gusti yang di kelas 5 itu? Nah, kemampuan membaca salah satu anak didik di kelas saya ini berada di posisi sekitar di posisi 6, Bu. Dan posisi yang ingin saya tuju itu ya sekitar di posisi 8 lah. Saya merasa agak frustasi karena sudah mencoba beberapa metode membaca seperti pendekatan fonik, kemudian membaca bersama, namun dia masih belum menunjukkan banyak kemajuan. Saya merasa khawatir kalau saya tidak melakukan cukup banyak untuk membantunya. Nah, apa kira-kira kekuatan Bu Gusti atau Bu Dwi yang dimiliki dalam mencapai tujuan ini, Bu Dwi? Kekuatan yang saya miliki adalah semangat membantu anak yang belum bisa membaca ini, Bu, supaya dia bisa mengikuti pelajaran dan tidak tertinggal dengan teman-temannya. Oke, nah bagaimana rencana Bu Dwi dalam mencapai tujuan membantu anak tersebut agar bisa membaca yang lancar, Bu Dwi? Saya berpikir mungkin saya memanggil orang tuanya, kemudian melaporkan hasil asesmen membaca kelas awal, dan meminta bantuan orang tua untuk mengajarkan huruf dan membaca kata sederhana. Dan saya juga bisa memberikan waktu belajar tambahan secara individu setiap harinya untuk fokus mengenal huruf, kemudian fokus membimbing anak tersebut dengan berbagai media, kemudian buku bergambar, ataupun video konkret yang menarik perhatian anak tersebut. Saya juga akan melibatkan siswa yang sudah bisa membaca menjadi guru cilik yang membantunya untuk latihan membaca, Bu Nita. Wah, itu ide yang bagus, Bu Dwi. Nah, selain itu, mungkin Bu Dwi punya cara lain tidak untuk mendukungnya agar lebih percaya diri siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran, Bu Dwi. Saya bisa memberikan pujian, Bu Nita, pujian yang lebih sering ketika dia berhasil mengidentifikasi huruf atau membaca kata dengan benar untuk membangun kepercayaan dirinya mungkin, Bu. Ini sangat bagus, Bu Dwi. Nah, kalau boleh tahu, apa langkah pertama yang akan Bu Dwi lakukan minggu ini untuk memulai perubahan tersebut, Bu Dwi? Saya atau rencana saya itu saya akan mulai dengan menyediakan waktu sekira 10 sampai 15 menit setiap hari untuk sesi belajar tambahan dan fokus pada pengenalan huruf serta kata-kata sederhana. Saya juga akan mencatat kemajuannya setiap minggu, Bu Nita. Sangat luar biasa ya, Bu Dwi ya. Nah, bagaimana Bu Dwi ini akan mengevaluasi apakah metode ini berhasil atau tidak? Di sini saya akan mengecek kemampuannya secara berkala dengan menilai kemampuannya dalam mengenal huruf dan membaca kata-kata yang telah kami latih atau yang telah saya latih, Bu Nita. Nah, bagaimana dengan dukungan yang mungkin Bu Dwi butuhkan? Saya di sini akan mendiskusikan perkembangan anak didik saya di kelas 5 itu secara rutin dengan kepala sekolah dan mungkin juga meminta masukan dari rekan sejawat, Bu. Bagus sekali itu Bu
Gusti atau Bu Dwi. Nah, semoga saya doakan semua berjalan lancar ya. Nah, mari kita jadwalkan pertemuan lagi setelah Bu Gusti mencoba pendekatan ini. Saya sangat penasaran loh dengan hasilnya, Bu Dwi. Baiklah Bu Nita, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya akan mencoba melaksanakan rencana aksi ini bulan depan. Kemudian saya juga akan kembali melaporkan bagaimana perkembangan anak didik saya setelah saya melaksanakan rencana aksi ini, Bu Nita. Sama-sama Bu Gusti atau Bu Dwi. Semangat ya untuk mencoba dan ingat, Bu Dwi juga tidak sendirian loh dalam proses ini. Masih banyak ada rekan-rekan lain yang membantu masalah Bu Dwi. Ya, terima Selamat kasih sore Bu kembali. Dwi, Terima sampai kasih jumpa Bu Nita. kembali. Ya, Ya, terima kasih Bu sama-sama. Nita sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sampai jumpa.